GKJW Jemaat Mojokerto. Berjumpa kembali kita dalam ibadah keluarga tanggal 12 November 2020 di bulan budaya. Mari kita mulai ibadah kita pada saat ini. Kita masuk dalam saat teduh. Ibadah keluarga pada saat ini kami lakukan dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selamanya. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa untuk umat yang dikasihinya. Amin. Mari kita memuji Kidung Pasamuan Jawi. Manut rek pangeran samite ning ajeni Antoni Nadyan beto agomo wah beto golonganyo tunggal rasa pambekan pri kamanungsan gluwong pindanyo endahing warna nyawiji mbangun urip kang adya tentrem raharja pangan sumana ing rembakan demen sun pangapura nyirek biolo samyo silih ngalah babarken tresno tansah nulat ing sihe Allah mring sagung tita endahing warna nyawiji mbangun urip kang adya tentrem raharja
mengenai kesalahan, baik itu kita sengaja maupun tidak kita sengaja. Mari kita mohon pengampunan kepada Tuhan, mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami hingga saat ini. Terima kasih Bapa, Kau sertai kami dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan memulai ibadah keluarga pada saat ini Bapa. Kiranya Kau pimpin, Kau sertai kami dalam ibadah ini mulai awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Setiap kami pasti mempunyai kesalahan Bapa, baik itu kami sengaja maupun tidak. Kami percaya Tuhan, Kau tahu apa yang jadi beban dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa dan permohonan ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Lamun sira susah wae sedih, ojo sira supe Allah tan tebe, ojo wedi Gusti anganti yan peteng kalunyo enjing padang tiar ratian panggodo ami seso Gusti nganti sira tukeng plan. Pangeran tan pekat panjang bumi yang senyotan kendak bring kagungane kasusahan wakaru kedan sestutan munjuni tulunge Gusti latihan panggono ami seso Gusti nganti sira tukeng klan. Kita akan bersama-sama mengumuli kebenaran akan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita satukan doa, kita tunduk kepala untuk menyiapkan firman. Mari kita berdoa. Kembali Tuhan, kami menghadap kehadirat-Mu. Kami ucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami. Sebentar kami akan mengumuli, membaca firman-Mu Bapa. Kau siapkan hati kami, sehingga apa yang disampaikan seturut sesuai dengan kehendak-Mu. Berikan kami hikmat Tuhan untuk kami yang menyampaikan firman-Mu ini, sehingga apa yang kami sampaikan seturut sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Renungan firman Tuhan pada saat ini diambil dari Injil Matius 8 ayat yang ke-5 sampai ke-13 yang demikian. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh.
Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahanku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat, dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah, dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, bagaimana kabar Anda hari ini? Sehat selalu ya. Kiranya kita tetap dalam keadaan sehat dan bersukacita, apapun keadaannya. Walaupun kita saat ini tetap di masa COVID-19, sudah 9 bulan kira-kira kita melaksanakan ibadah online ini. Tapi kita tetap harus bersukacita di dalam Tuhan. Karena apa? Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam ibadah keluarga pada saat ini, kami berjudul kerendahan hati yang mendatangkan mujizat Tuhan. Dalam Matius 8 ayat 5-13 tadi menceritakan tentang perwira Romawi yang datang mengunjungi Tuhan Yesus di Kapernaum. Tetapi perwira ini bertemu Tuhan bukan untuk dirinya sendiri, tapi memiliki seorang hamba yang dikasihi dalam keadaan sakit. Dan perwira ini menemui Tuhan Yesus untuk mendapatkan pertolongan supaya hamba atau budaknya ini dapat disembuhkan oleh Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita mau sedikit berpikir agak panjang Bapak Ibu ya, saya yakin si perwira ini pasti sudah mengunjungi tabib atau orang yang bisa menyembuhkan, karena beliau seorang perwira, yang artinya adalah orang yang tidak mungkin tidak memiliki uang atau harta untuk membawa hambanya ini ke tabib atau penyembuh. Tapi saya yakin juga dia sudah pergi ke tabib atau penyembuh yang lain, ternyata hambanya ini tidak sembuh Pak Ibu. Maka ketika perwira dari Romawi ini mendengar bahwa Yesus ke Kapernaum dan memiliki kemampuan untuk menyembuhkan Bapak Ibu, memiliki kemampuan untuk menyembuhkan secara luar biasa dan ajaib, dan perwira ini sangat menyayangi atau hambanya ini sangat dicintai, istilahnya dirawat, maka ia mencari Yesus untuk meminta kesembuhan. Dan harus kita ketahui juga Bapak Ibu sekalian bahwa di zaman itu kehidupan budak atau hamba dan bagaimana kehidupan seorang perwira Roma akan kami jelaskan satu persatu. Seorang hamba atau budak Bapak Ibu sekalian, di dalam kekaisaran Roma tidak ada tempat atau tidak ada harga sama sekali. Budak bisa dibeli, bisa diusir atau disiksa.
atau dibunuh sekalipun Bapak Ibu sekalian. Dan hal ini biasa terjadi di sana. Dan tidak ada yang memperhatikan apakah budak itu sakit atau tidak, atau dalam keadaan kelaparan atau tidak. Tidak ada yang memperhatikan Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kedua adalah seorang perwira Romawi. Seorang perwira Romawi ini dalam suatu pasukan Bapak Ibu sekalian terdapat 6.000 prajurit terbagi dalam 60 bagian. Jadi tiap bagian 100 orang prajurit dipimpin oleh seorang perwira. Tentu dalam Alkitab juga dikisahkan tentang perwira-perwira yang lain, perwira dari Romawi. Yang pertama adalah seorang perwira yang mengetahui Yesus adalah anak Allah. Itu tertulis dalam Matius 27 ayat yang ke-54 Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kedua adalah Cornelius, orang Kristen pertama, asal non-Yahudi, seorang perwira Romawi juga. Ini tertulis dalam Kisah Rasul 10 ayat yang ke-22. Dan orang Romawi ini, perwira ini mengetahui etika atau budaya di Yahudi, bahwa orang Yahudi itu dilarang untuk mengunjungi rumah orang non-Yahudi. Dalam ayat 7, Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah, aku akan menyembuhkannya." Tidak mudah orang berjanji dalam suatu permintaan yang sulit dan menjawabnya dengan sederhana, tapi powerful jawaban Tuhan ini. Barangkali menurut perwira ini, apakah mungkin orang ini atau Tuhan ini akan datang? Atau sebaliknya, perwira ini percaya Yesus akan datang. Tapi kapan datangnya? Seperti itu. Karena perwira ini melihat bahwa Tuhan Yesus begitu sibuknya, dikerumuni oleh banyak orang, diiringi banyak orang sekali untuk mengikuti dia dan minta kesembuhan. Ini ada suatu perkataan otoritas yang luar biasa Bapak Ibu sekalian. Kalau penyembuhannya saat itu melalui pola yang pertama adalah menyentuh, atau Tuhan Yesus sendiri menyentuh. Ada contoh, yaitu pertama adalah menyembuhkan seorang perempuan yang pendarahan. Tuhan disentuh. Kemudian Tuhan menyentuh orang buta, orang kusta. Yang kedua adalah Tuhan memerintahkan untuk bangkit. Contohnya adalah orang yang lumpuh, orang yang mati. Setan diusir pun suatu hal yang biasa Tuhan lakukan dan orang banyak melihatnya Bapak Ibu sekalian. Dan ini yang menurut saya luar biasa dan dahsyat, bahwa si perwira ini meminta yang di luar pikiran orang-orang pada saat itu. Yang ketiga adalah memerintah atau memperkatakan suatu perintah yang orangnya jauh dari Tuhan Yesus. Tapi untuk perwira ini ada satu iman yang diberkatakan dengan otoritas yang luar biasa Bapak Ibu sekalian. Orang sakitnya tidak terlihat, bahkan ada di tempat yang jauh, tidak berada di tempat itu. Tapi Tuhan Yesus diminta oleh si perwira itu untuk mengatakan satu kata saja agar hambanya itu dapat disembuhkan. Dan ayat yang 8 adalah seperti yang kita ketahui, si perwira berkata kepada Yesus, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang yang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya."
karena ia seorang perwira Romawi yang di wilayah Israel. Pada saat itu pasti ia mengetahui adat istiadat atau budaya Yahudi, Bapak Ibu sekalian. Yang pada saat itu adat orang Yahudi menetapkan tidak boleh berhubungan dengan orang asing, apalagi mengunjungi rumah mereka sangat tidak diperbolehkan, Bapak Ibu sekalian. Maka si perwira ini tahu dan dia menyahut kepada Yesus, tetapi dengan cara yang rendah hati dan santun. Dengan, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Suatu perkataan yang penuh etika dan kerendahan hati dari perwira Romawi ini. Padahal ia adalah seorang perwira yang menghadapi orang yang ada di dalam wilayah jajahannya. Seharusnya perwira ini bisa, Bapak Ibu sekalian, menunjukkan arogansinya atau kekuasaannya dengan memaksa Yesus dan orang banyak untuk mengerti. Si perwira ini dan langsung memaksa datang ke rumahnya untuk menyembuhkan hambanya. Tapi ini tidak dilakukan oleh perwira Romawi tersebut. Ternyata perwira ini memiliki sudut pandang sendiri atas perkataan Yesus. Dan kerinduannya untuk hambanya mendapat kesembuhan. Ia meminta kepada Yesus sesuai dengan pola kehidupannya sebagai seorang pemimpin dan tuan, di mana ia memiliki banyak prajurit yang dapat diatur dan diperintah sesuai dengan kehendaknya. Sebagai seorang perwira dan sebagai seorang tuan yang memiliki banyak hamba, baik di rumah maupun di pekerjaannya. Bapak Ibu sekalian yang kasih Tuhan, satu perkara rohani yang luar biasa dengan contoh si perwira ini, harusnya kita dapat belajar bagaimana menjadi seorang Kristen. Dari sudut pandang si perwira ini, ia mengatakan kepada Tuhan Yesus, dan setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia, karena Tuhan Yesus tahu ada satu perkataan iman yang sangat penuh kerendahan. Dengan hati yang luar biasa diperkatakan dan diperlihatkan oleh perwira Romawi ini. Yang pertama adalah perwira ini ia menjadikan dirinya sendiri menjadi bawahan atau prajurit. Bisa kita bayangkan, Bapak Ibu, seorang perwira yang sangat dihormati dan pasti memiliki prajurit yang banyak, dan prajuritnya ini gentar pasti terhadap perwira ini. Ataupun ketika bawahannya tahu ada yang menghina perwiranya, pasti bawahannya membela seluruh hidupnya untuk pimpinannya atau untuk perwira ini. Ataupun perwira ini memerintahkan untuk berperang, maka prajuritnya pasti akan berangkat berperang seperti itu tanpa menunggu. Dan saat ini si perwira ngomong kepada Tuhan Yesus bahwa aku memiliki bawahan atau prajurit, maka ketika aku perintahkan pergi, maka akan pergi. Apa saja seperti aku nyuruh prajuritku yang akan taat, demikian juga aku akan taat apa yang engkau, atau dalam hal ini Tuhan Yesus, katakan dan akan dilaksanakan oleh perwira Romawi ini, Pak Ibu. Yang kedua adalah perwira ini dia menjadikan dirinya seorang hamba. Ini adalah suatu kerendahan hati yang sangat luar biasa. Perwira ini di rumahnya adalah sebagai seorang tuan yang sangat berkuasa dan dihormati di dalam rumahnya. Tapi sekarang ia mengatakan kepada Yesus, perkatakan saja satu perkataan, artinya perintahkan saja kepadaku apa saja yang engkau mau katakan kepadaku untuk aku laksanakan, aku pasti laksanakan. Bahwa seperti seorang hamba kepada tuannya, ia menjadikan dirinya sebagai seorang hamba. Dan yang ketiga, perwira ini mengasihi hambanya. Ketika hambanya ini sedang sakit, ia sebagai seorang tuan
ia memperhatikan sampai perwira ini melakukan hal-hal yang tidak lazim di zamannya. Seperti yang saya menjelaskan di atas tadi, bahwa seorang hamba atau budak pada saat itu tidak berharga, Bapak Ibu, tidak dihormati. Tapi perwira ini mengasihi hambanya. Dan perwira ini menemui Tuhan Yesus sendiri, meminta pertolongan Tuhan untuk hambanya bisa disembuhkan. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari perkataan inilah yang membuat Tuhan Yesus terheran-heran dan kagum akan perbuatan dari perwira ini. Sesuai dengan perkataan Tuhan Yesus kepada orang banyak, dengan sikap dan perkataan dari perwira ini, suatu penghargaan atau respek dari Tuhan atas perwira ini, karena ia berkata ingin menyembuhkan hambanya dengan memohon kepada Tuhan. Perwira ini bukan orang sembarangan, bukan orang rendahan, dia bukan orang miskin, bukan orang bodoh. Dia berkuasa, memiliki prajurit, tetapi kepada Tuhan Yesus ia mau merendahkan dirinya demi seorang hamba. Bapak Ibu saudara sekalian dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan Anda dan saya yang diberkati oleh Tuhan ketika menjadi pemimpin sebuah perusahaan, apa itu direktur, manajer, atau kalau di pemerintahan, kepala dinas, kepala seksi, atau di pertokoan, kepala toko, dan lain sebagainya, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kita menyikapi terhadap bawahan-bawahan kita? Kiranya kisah dari perwira ini dapat menginspirasi kita sekalian, sehingga kerendahan hati yang mendatangkan mujizat dari Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini di dalam pencerahan Roh Kudus dapat mencerahkan hati dan pikiran kita, serta dapat mengimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu saudara sekalian yang kasih Tuhan, bila iman kita lemah, tetaplah baca firman Tuhan. Bila kita goyah, tetap bangkitkan iman kita. Meski kita ditentang, meski kita bergumul dengan kebutuhan hidup kita, biarlah dalam nama Tuhan Yesus iman kita dikuatkan, bahwa janji Yesus ya dan amin. Seperti itu. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita sambut kebenaran firman Tuhan ini dengan kita pujikan Kidung Pasaman Jawi 407 ayat yang pertama dan yang kedua. Ningon negeri kang endah, negeri ning pepadang kang mulya, iku kula ten antos Gusti, ten Jawi sikriya kang pokok,
ning negeri punika kula badhe pangya pinangya ning negeri punika kula badhe pangya pinangya. Kula asung puji ngitungken kamulyaning Gusti wetan dosa tanandang sisa tan gresah tan ngrudatin sami ning negeri punika kula badhe pangya pinangya ning negeri punika kula badhe pangya pinangya. Mari kita naikkan doa syafat kita kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu hati. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kembali Tuhan kami menghadap kehadirat-Mu. Kami bersyukur Bapa atas segala penyertaan-Mu kepada kami hingga saat ini. Kami juga mengucap syukur Tuhan atas segala sesuatu yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Ajarkan kami Tuhan, seperti seorang perwira di Kapernaum ini Tuhan, yang menjadi seorang hamba, yang mendekatkan dirinya kepada Tuhan, menyerahkan semuanya pada Tuhan, atas segala sesuatu yang dapat terjadi dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam keadaan saat ini Tuhan, di masa pandemi COVID-19 yang masih melanda di negeri kami ini Bapa, kami tetap bersyukur Tuhan selalu menyertai dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan akan menyertai kami Bapa dalam setiap langkah hidup kami. Kami juga berterima kasih atas kebenaran firman-Mu yang telah kami sampaikan. Kiranya firman ini dapat menguatkan kami dalam melaksanakan kehidupan kami hari lepas hari. Bapa kami di surga, kami berdoa untuk keluarga yang terbelit berbagai permasalahan Tuhan dalam kehidupannya. Kami percaya Tuhan, Kau memberikan solusi atau jalan keluar yang terbaik dalam setiap keluarga kami yang mempunyai berbagai macam permasalahan yang kami hadapi. Kami juga berserah Tuhan kepada anak-anak jemaat-Mu yang pada saat ini bersekolah, walaupun posisi bersekolah daring Tuhan dari rumah. Kau selalu menyertai dalam setiap belajarnya. Sehingga apa yang menjadi cita-cita atau harapan anak-anak kami, semuanya seturut sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa untuk lansia Bapa. Kiranya Kau berikan kekuatan, kesehatan,
untuk orang tua kami Bapa dalam menjalani kehidupan maupun menjalankan aktivitas sehari-harinya Bapa. Kami percaya Engkau menyertai Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit Tuhan. Engkau adalah dokter perawat bagi kami. Kiranya Kau berikan kesembuhan, Kau berikan kekuatan untuk saudara kami yang sakit ini, sehingga dapat bersama-sama dengan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, baik di gereja maupun secara online ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu, untuk pelayan-Mu yang ada di gereja GKJW Jemaat Mojokerto ini Tuhan. Kau berikan kasih karunia, Kau berikan hikmat Tuhan dalam pelayanannya, sehingga pelayan-pelayan yang ada di GKJW Jemaat Mojokerto ini menjadi berkat untuk jemaat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ini di masa yang susah ini Tuhan. Tak hentinya kami mengharap, kami harus optimis Tuhan, harus memberikan pikiran positif apapun keadaan di negara kami ini, sehingga Tuhan membimbing, memberikan pencerahan pemimpin-pemimpin kami, mulai tingkat pusat sampai daerah. Kau sertai, Kau pimpin Tuhan, sehingga apa yang menjadi harapan kami juga menjadi harapan pemimpin kami, seturut semuanya sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk persembahan yang kami kumpulkan Bapa. Kiranya Kau sucikan, Kau kuduskan Tuhan, sehingga dapat menjadi berkat untuk pelebaran kerajaan-Mu Tuhan, untuk pelayanan kerajaan-Mu khususnya di GKJW Jemaat Mojokerto. Terima kasih Tuhan, kami akan undur dari ibadah keluarga pada saat ini. Kiranya Kau sertai, Kau pimpin kami dalam setiap langkah hidup kami. Kami percaya harapan pasti ada di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri doa kami ini dengan doa Bapa kami yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kita akhiri ibadah keluarga pada saat ini, mari kita pujikan Kidung Pasamuan Jawi nomor 294, ayat yang pertama dan yang kedua. Tiasku mugi kasono rohe yang mo suci, Gusti kang asetya tuhu wis paring prajanji. Duh pamarta kang sinalip kang mugi wontena, Pentakosta agung malih mratini ing donya. Gusti mugi roh paduka tansah tumedha dateng pasamuan paduka waing manah kula. Duh pamarta kang sinalip kang mugi wontena, Pentakosta agung malih mratini ing donya.
Mari kita mohonkan berkat dari Tuhan. Allah sumber kasih karunia, dalam Yesus Kristus sumber sukacita, Roh Kudus yang akan terus memberikan pengharapan bagi kami semua, dan kami yakin dan percaya bahwa kuasa dan pertolongan senantiasa tercurah dalam kehidupan kami, saat ini sampai selama-lamanya. Amin.